Sekelompok pemuda di Situbondo menentang penutupan masjid di masa PPKM darurat. Polisi meminta warga tidak terprovokasi dengan kejadian tersebut. Apabila Sekda Kabupaten Situbondo. Inilah video viral sekelompok pemuda di Situbondo, Jawa Timur yang menolak penutupan masjid saat PPKM darurat. Menurut mereka selama ini tidak ada klaster tempat ibadah di lingkungannya dan menantang petugas yang akan melakukan penutupan paksa tempat ibadah. Pasca viralnya video tersebut, aktivitas masjid di lokasi itu tetap berlangsung seperti biasa. Sejumlah jamaah tetap menggelar ibadah di masjid. Tak ada satupun petugas yang berjaga di lokasi tersebut. Pembuatan video itu hanya sekedar menyampaikan aspirasi, khususnya terhadap Sekda Kabupaten Situbondo yang barangkali mewakili pemerintah terkait dengan penerapan PPKM, khususnya angka 4 itu yang kami bersikap menolak, sekaligus juga menentang penutupan masjid. Hanya itu saja, tidak ada yang lain. Kalau terkait dengan penerapan PPKM darurat, kami sangat setuju. Sementara itu, Polres Situbondo telah meminta klarifikasi kepada kelompok pemuda tersebut dan beberapa saksi. Untuk menentukan dia pidana atau bukan, kita melakukan proses penyelidikan. Nah, rangkaian proses penyelidikan ini kan ya tadi itu mengambil keterangan saksi-saksi, kemudian mengumpulkan alat bukti yang lainnya, kemudian kita lakukan penggelaran. Nanti dari gelar perkara ini bisa ditentukan apakah ada unsur pidana yang masuk, sehingga kita akan naikkan ke sidik atau bukan, nanti tergantung dari hasil. Polisi pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi akibat viralnya video tersebut. Wali Kota Makassar sedang jadi sasaran kritik. Ia mengeluarkan aturan baru pembatasan kegiatan masyarakat dengan masjid ditutup tapi hiburan malam boleh buka untuk beroperasi. Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Ramdan Pomanto, mengeluarkan aturan kontroversial soal pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi. Dalam aturan, Ramdan Pomanto melarang tempat ibadah beroperasi, namun tetap membolehkan hiburan malam beroperasi. Kegiatan peribadatan pada tempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu, jadi ada sementara waktu. Tapi Ramdan Pomanto justru jadi sasaran kritik karena dalam surat edaran yang sama, karena tetap membolehkan tempat hiburan malam seperti karaoke, klub malam, diskotik, live musik, bahkan pijat refleksi beroperasi, meski dibatasi hanya sampai pukul 5 sore. Hingga kini, di Kota Makassar, ribuan pasien corona masih dirawat di rumah sakit. Tingkat kenaikan kasus setiap hari sudah tembus 100. Yang meninggal bahkan sudah lebih 500 jiwa. Kita langsung saja ke Makassar untuk membahas tentang aturan PPKM di sana. Sudah bergabung bersama kita Wali Kota Makassar Ramdan Pomanto dan Ketua Komisi D DPR Kota Makassar Abdul Wahab Tahir. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Dhani dulu. Pak Dhani, ini ada 16 aturan, tapi yang disoroti ada pada poin 7 dan poin 10 yang seolah-olah berseberangan. Siap. Masjid ditutup, karaoke boleh buka. Gimana ceritanya nih Pak Dhani? Ya, jadi ceritanya seperti ini, Mas. PPKM Mikro di Makassar ini kan berlanjut terus. Pada posisi Makassar itu sebenarnya tidak masuk dalam daftar PPKM Mikro dalam daftar tabel. Tapi kami masuk dalam zona orange. Kami diberikan zona orange oleh pusat sehingga suka tidak suka kita harus mengikuti PPKM Mikro. Nah, PPKM Mikro ini kan berlanjut dari 2 minggu per 2 minggu. Nah, sebelum pembatasan kegiatan di rumah ibadah, itu kan sebenarnya standar pengaturan tempat usaha itu sudah dilakukan sebelumnya, karena kan kita harus menjelaskan tempat usaha itu seperti apa saja.
Nah, sehingga pada saat turun instruksi yang baru, sejalan dengan naiknya peningkatan COVID di Kota Makassar, yang kemudian kami tetap masuk zona orange, yang kemudian ada pembatasan kegiatan di rumah ibadah. Nah, akhirnya pasal ini berdampingan, Nah, sehingga jadi kelihatan aneh. Akan tetapi kami sudah berkomunikasi dengan semua alim ulama, para pendeta dan seluruh tokoh-tokoh agama. Dan prinsipnya mereka menerima pembatasan ini. Akan tetapi ada rasa ketidakadilan dengan pasal tentang hiburan malam itu. Dan insya Allah kami akan perhatikan betul. Ya, kami akan perhatikan betul tentang hal ini. Insya Allah besok kami ambil keputusan untuk rasa keadilan ini kita akan putuskan. Ya, ini malam juga dengan Pak Kapolres Tabes dan teman-teman di Pemkot. Untuk menyesuaikan itu, karena ini adalah bahagian yang memang secara psikologi tidak berimbang. Kami juga bersama Kapolres Tabes juga di sini, Mas juga barangkali bisa memberi statement untuk menyambung statement saya. Sebelum ke Pak Kapolres, saya ke Pak Tahir dulu, boleh Pak? Ya. Sebelum ke Pak Kapolres, baik, siap. Pak Tahir, DPRD termasuk yang dikomunikasikan nggak dengan Pak Wali tentang pertentangan pasal 7 dan pasal 10 ini? Jadi kami menerima penyampaian tersebut, tetapi dalam perspektif kami, surat wali kota itu adalah surat yang bersifat perintah dari Jakarta, sehingga kami hanya mengingatkan Pak Wali untuk kemudian memberitahukan ke masyarakat secara arif dan bijaksana. Posisi Makassar, posisi pelaksana perintah aja, melaksanakan perintah, Mas. Sehingga DPR menganggap karena kami dalam posisi menerima perintah dari Jakarta, ya kami akan mengamankan. Memang kalau dipersandingkan dua pasal tadi, poin 7 dan 10, memang menimbulkan masalah karena mohon maaf aja, Makassar ini kan termasuk salah satu daerah yang sangat peka religius dengan isu seperti itu. Tapi sekali lagi kami percaya dengan kemampuan pemerintah Kota Makassar untuk kemudian mengambil tindakan yang lebih persuasif. Terbukti tadi pagi semua tokoh masyarakat, tokoh agama diundang oleh Pak Wali untuk kemudian memberikan pemahaman soal poin-poin tadi. Iya, Pak Tahir, kalau Pak Wahab, kalau misalnya hanya untuk jaga jarak, katanya di karaoke 25%, masjid bisa dong dibuat 25% juga kalau pasalnya hanya untuk menjaga jarak? Kalau diksi itu yang dipakai, Mas, memang sedikit merepotkan kami di Makassar. Karena itu sama saja memperhadapkan surga dan dalam tanda petik neraka. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa kami percaya kemampuan pemerintah kota dengan seluruh jajarannya untuk kemudian mengedukasi rakyat bahwa ini adalah sebuah perintah yang kami harus laksanakan dalam konteks berbangsa dan bernegara. Sehingga sekali lagi saya katakan kami dorong pemerintahan ini untuk terus melakukan edukasi. Kami juga semalam sudah intens melakukan komunikasi dengan seluruh stakeholder yang ada di Makassar bahwa ini sebuah perintah dan kita harus wajib melaksanakan perintah tersebut. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa memang poin 7 dan 10 ini sedikit menggelitik sebenarnya rasa keadilan orang-orang Makassar. Sehingga kita dorong Pak Wali dengan seluruh Forkopimda untuk menyikapi agar rasa keadilan itu tidak terusik seperti itu. Pak Wali, tadi Pak Wali menyampaikan bahwa akan ada keputusan baru malam ini dan akan diumumkan besok. Berarti ada kemungkinan ada perubahan terhadap aturan 16 poin tadi itu? Ya, yang sebenarnya tidak semua persoalan pembatasan di rumah ibadah itu sudah mutatis mutandis yang ada di surat instruksi dari pusat. Jadi itu nggak bisa kami rubah karena itu mutatis mutandis sama persis. Nah, tapi Kami akan tutup, Pak. Saya akan tutup segera. Besok kami akan buatkan surat penyempurnaan khusus untuk pasal itu. Karena rasanya tidak adil. Kenapa tempat ibadah ditutup, kemudian karaoke dan teman-temannya itu nggak ditutup. Nah, maka dengan itu untuk menjaga, karena kebetulan menutup ini sangat mendesak sekali sekarang dengan kondisi gejala-gejala gelombang ketiga yang ada di Kota Makassar. Kami sudah berunding
kami sudah disampaikan oleh epidemiolog yang tiap minggu memberikan analisis evaluasi dari semua karakteristik yang ada di COVID di Makassar. Kami tiap minggu, tiap hari Senin kami bahas. Nah, hari Senin kemarin kami sudah membahas kekhawatiran-kekhawatiran itu. Jadi kami tidak menunggu seperti Jakarta, kami tidak menunggu seperti Kudus, apalagi kita harus menunggu seperti India. Kita justru harus ada tindakan yang jelas. Maka dengan itu kami dengan Forkompinda, Pak Kapolrestabes, Pak Dandim, elemen TNI Polri itu bergerak bersama-sama. Baik, Pak Wali, kalau misalnya pembukaan karaoke itu sifatnya hanya soal ekonomi, apakah tidak cukup misalnya kafe, restoran, dan pedagang-pedagang kan tetap buka? Apakah tidak cukup misalnya itu saja dan kemudian karaoke ini ditutup sama dengan masjid tadi itu? Iya, benar. Benar, ini kan kita harus menerima juga. Kami juga sangat terbuka dengan rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh umat beragama. Kemudian kita memperhatikan aspirasi-aspirasi masyarakat. Karena di pasal itu pasal yang cukup longgar lah dalam membuat keputusan. Karena di situ hanya disebut adalah tempat usaha. Tempat usaha itu dirincikan. Nah, kalau masalah pembatasan di rumah ibadah itu sudah mutatis mutandis, tidak lebih dan tidak kurang. Tapi kami punya solusi, bahwasanya insya Allah kami punya tim yang 15.306 orang detektor ini akan turun ke setiap RT, memarking RT-RT itu dalam status-status dari 4 tingkatan tadi. Apakah dia hijau, kuning, kan syarat-syaratnya sudah lengkap. Nah, sehingga dari berdasarkan itulah kami akan mengevaluasi pembatasan kegiatan di rumah ibadah. Karena memang di situ di pasalnya dikatakan bahwasanya bersifat sementara yang kemudian sampai keadaan aman oleh di wilayah tersebut. Karena ini PPKM mikro berbasis RT, berarti wilayahnya RT. Nah, insya Allah kami turun hari Sabtu, insya Allah hari Selasa udah ada kabarnya, Mas. Saya ke Pak Tahir lagi. Pak Tahir, apa yang terbaik yang bisa dilakukan oleh Pak Wali ini untuk membuat aturan supaya tidak ada kesan karaoke ada duitnya boleh buka, masjid tidak ada duitnya harus tutup. Gimana Pak Tahir? Jadi kami percayalah pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota dengan Forkopinda pasti akan mengambil sikap yang arif dan bijaksana. Apalagi dalam tanda petik 2 poin ini sangat mengganggu rasa keadilan umat beragama di Kota Makassar. Kami sebenarnya mendorong Pak Wali untuk bertindak tegas terhadap pelaku usaha THM yang kemudian hari ini membuat kita pusing semua akibat poin tadi, untuk kemudian kalau mereka melanggar ya tutup saja sekalian tempat-tempat kegiatan tersebut. Berulang kali Pak Tahir dan Pak Wali menyebut Forkominda. Saya melihat Pak Wali sedang bersama dengan Pak Kapolres. Pak Kapolres, bagaimana kira-kira tindakan yang harus diambil oleh kepolisian di sana supaya kemudian aturan ini besok bisa dijalankan dengan baik? Silakan Pak Kapolres. Baik, terima kasih Mas. Jadi pertama kami sudah bersepakat dengan Pak Wali, ya. Artinya kita mendasari instruksi Mendagri tentang zonasi, yang mana saat ini Makassar berada di zonasi membuat surat edaran terkait dengan pembatasan tempat dan jam operasional tempat-tempat tertentu. Artinya di sini kami akan terus mengkaji dan mengevaluasi. Di dalam surat edaran ini juga tidak kaku. Kita akan melihat bagaimana perkembangan situasi di lapangan, termasuk yang terjadi saat ini, terutama yang terkait dengan poin nomor 7 dan poin nomor 10. Nah, kita sudah sepakat malam ini akan kita rubah, kita akan revisi, kita samakan rata, ya. Karena sekali lagi ada 3 fokus utama dalam rangka kami mengendalikan COVID di Kota Makassar ini. Yang pertama adalah kegiatan-kegiatan PPKM, sebagaimana yang sudah diatur, bahwa saat ini kita sudah masuk di zona orange untuk Kota Makassar, sehingga ada penerapan kegiatan di dalam zonasi orange ini untuk PPKM. Yang kedua adalah kegiatan-kegiatan yang non PPKM, yaitu kami menggerakkan seluruh komponen TNI Polri bersama pemerintah kota untuk melakukan pendisiplinan dan himbauan-himbauan tentang penerapan protokol kesehatan, khususnya 5M. Yang ketiga, dan fokus yang terakhir adalah vaksinasi massal. Karena vaksinasi massal ini
ada 4 yang kami terus sampaikan ke masyarakat tentang pentingnya vaksin. Baik. Yang pertama adalah bagaimana ini efektif untuk menekan sebaran virus. Ya, kemudian yang kedua, ini akan cepat membentuk herd immunity atau kekebalan komunal. Kemudian yang ketiga, dapat melindungi orang lain. Ya. Kemudian yang keempat, ya, vaksin ini juga bisa membantu masyarakat untuk bisa beraktivitas seperti biasa. Baik, ya, Pak dalam Wali. artian ekonomi dapat menggeliat kembali Itu dengan dia. masyarakat. mau Kesehatan semua tetap divaksin. terjaga, ekonomi tetap Betul, karena baik. karena kami tetap berprinsip di dalam situasi masa pandemi saat ini, hukum yang tertinggi ya, adalah Kesehatan dan jiwa keselamatan masyarakat masyarakat. kami. Baik. Pak Widnu, terima kasih. Pak Wali, Pak Tahir, terima kasih. Mudah-mudahan seperti disampaikan Pak Wali tadi, Makassar jangan sampai seperti India. Selamat malam. Sejumlah depot pengisian oksigen diburu warga. Oksigen pun semakin langka. Kami segera kembali.